acaranya, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Daren. Kepada Daren dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daren yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum materi, saya mau menyampaikan sedikit berita duka dari teman kita Alia kelas 10 MIPA yang ayahnya baru saja berpulang ke rahmatullah. Semoga amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Selanjutnya ada materi yang akan dibawakan oleh Dr. Angkur. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Kak Aisyah. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman siang hari ini? Kok nggak dijawab? Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. luar biasa. Biasa Semangat. Allahu Akbar. terus belajar Cash. refleksasi Allah. Terus belajar. Ya, Masya Allah. Nih, siswa-siswi yang hebat, yang luar biasa. Anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah. Ibu sangat senang bisa, kakak apa ibu ya? Ibu aja deh ya, atau kakak juga boleh. Kan masih muda. Kalau udah sama anak-anak, nggak ada yang tua, muda terus. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, pelajar SMA IT Nusa Bangsa. Tapi tadi kita dengar ya, ada teman kita yang orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah buat Ayahanda. Ayahanda kan tadi ya, Kakak ya, Kak Aisyah ya. Iya, betul. Ayahanda dari Aulia ya, Aulia. Iya. Ayahanda dari Aulia, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah. Kita doakan semoga Allah mengampuni beliau dan di alam kuburnya tenang, diampuni kesalahannya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga keluarga diberikan kesabaran. Aulia sabar ya, ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Alia Ya. Nabila, namanya Alia Nabila, Bunda. Oh, Alia Nabila ya. Alia tetap semangat ya, ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh, anak yang mengerti kalau ada sesuatu yang diambil dari kita, maka kita kembalikan kepada Allah dan kita tetap tegar, semangat, kita buktikan bahwa kita menjadi investasi terbaik buat orang tua kita. Kita belajar dengan baik, bersungguh-sungguh menjadi anak yang baik, terus menggapai cita-cita yang tinggi, itulah kebanggaan daripada orang tua dan menjadi amal jariah buat orang tua, insya Allah. Baik, saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan kalian semua. Tadi nama saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya singkat, Ukur. Saya sebenarnya ibunda dari Amanina, teman kalian di IPS kelas berapa berarti? Kelas 2, kelas 9, 10, 11 ya, kelas 11. 11 IPS, Bu. Ya, 11 ya, 11 IPS ya. Alhamdulillah 11 IPS. Baik, nanti kita sharing aja ya. Ini kalau kita bicara tentang pemuda ya. Pemuda itu sepanjang sejarah itu di pundak dialah setiap ada perubahan itu Allah gantungkan kepada para pemuda. Jadi luar biasa. Kalau kita bicara konteks Indonesia, maka Indonesia juga peran pemuda sangat luar biasa ya gitu. Dan ini bisa kita lihat di profil pemuda, profil pelajar Pancasila. Jadi kita punya dasar negara yang itu hasil karya bersama Pancasila ya. Nah, Pancasila itu bisa dapat Pancasila itu berdarah-darah, proses panjang yang harus dilalui oleh bangsa ini. Karena menjadi bangsa yang merdeka itu syaratnya dia adalah harus punya konstitusi. Nah, konstitusi diawali dari dasar negara. Nah, dasar negaranya Pancasila dirumuskan oleh para founding father kita, yang di situ luar biasa ada 5 sila ya, yang dari 5 sila itulah lahir profil pelajar Pancasila. Udah hafal profil pelajar Pancasila? Tidak perlu dihafal, tapi ini sangat bagus ya, sangat luar biasa dan sangat sesuai dengan Islam gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah itu namanya pemuda itu adalah milik para pemuda, sejarah milik para pemuda. Proses perubahan yang terjadi itu juga
dilakukan oleh para pemuda. Di Al-Quran kita lihat bagaimana Allah menampilkan sejarah pemuda melalui Ashabul Kahfi, ya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang beriman, teguh, istiqomah, dia berani melawan kezoliman, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para pemuda. Di pemuda itu dia belum punya PR banyak, tidak seperti orang-orang tua seperti saya misalnya. Tapi dulu saya juga mengalami seperti kalian, menjadi pemuda. Alhamdulillah, sejak awal saya dikarunia oleh Allah bertemu dengan lingkungan yang baik. Jadi saat saya kuliah di UGM, saya S1 di UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Kemudian S2 di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Trisakti, kemudian S3 di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Trisakti. S1 saya dapat beasiswa, S2 juga dapat beasiswa, S3 juga alhamdulillah dapat beasiswa. Dan itu semua berkat Islam. Jadi ternyata ketika kita berinteraksi dengan Islam itu dengan Al-Quran, ya, itu menjadikan kita menjadi anak-anak yang hebat. Dulu makanya Umar bin Khattab bilang, kami generasi sahabat itu kami menjadi hebat karena Al-Quran, dan kalian tidak akan pernah menjadi baik kecuali kalian dengan Al-Quranul Karim. Tadi Ibu dengar baca Al-Qurannya, kayaknya harus terus diperbaiki, ya. Baca Qurannya harus terus diperbaiki, karena dari situlah kita akan mengawali kesuksesan berikutnya insya Allah. Nah, kemudian kita balik kepada profil tadi, profil pelajar Pancasila. Ini kemana-mana Ibu bilang nyampeinnya. Sebenarnya ada nih ininya, slide-nya. Kalau mau di-share ini juga Ibu dapat dari ada ya khusus materi tentang profil pelajar Pancasila. Ibu bisa share kan? Oh bisa ya. Oke, bentar. Oh, chatnya Bu Asri. Sebentar. Suara saya tapi terdengar kan? Dengar, Bu. Tunggu ya. Ini ada chat yang harus saya baca dulu. Enggak ada suara? Katanya enggak ada suara. Betul enggak ada suara saya? Ada ya tapi ya? Ada, Bu, ada. Ada. Ya Bun, jelas suaranya tuh. Jelas ya? Bu Asri, mana? Enggak ada. Oh, ke Bu Asri. Bu Asri yang mana? Bu Asri ada di Zoom kan ada ya Bu Asri ya? Ada Bun. Ada ya? Saya udah ngirim ke Pak Gozali tuh fotonya Bu. Foto dan profil ya. Pak Zalinya Zoom-nya keluar Bun. Kirim ke saya bisa nggak ya Bun? Oh, sebentar. Pak Jali Zoom-nya keluar. Oh, oke. Ya, tunggu ya. Ini saya emang lagi HP saya lagi rusak. DSC Bu Asri ya, Bu Asri. Bu Asri. Yang mana ya? Bu Asti ya? Astri Bu. Astri. Oh ya, ya. Tunggu. Bu Astri. Itu udah saya share ya Bu, fotonya terus sama profil ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya udah ya, sampai. Udah ya. Oke, ya. Udah. Ya, saya share dulu profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia ya, ini profil pelajar Pancasila.
Jadi profil ini tidak ujuk-ujuk muncul, tapi ini adalah proses perjalanan panjang bangsa ini, di mana diawali dari lahirnya Pancasila, ya, lahir Pancasila. Makanya Pancasila adalah karya bersama yang 5 sila itu adalah diambil dari inti dasar agama ini, ya, dari dari Islam dan dari budaya yang itu menjadi karakter bangsa ini, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita adalah bangsa dan negara yang religius, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang punya Tuhan. Maka ateis tidak diakui di negeri ini, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka di sini misalnya diakui ada 6 agama, ya, gitu. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang yang punya berkemanusiaan tidak akan muncul sifat atau karakter itu ketika dia tidak beragama, ketika dia tidak berketuhanan yang Maha Esa. Seorang yang berketuhanan yang Maha Esa akan lahir karakter-karakter positif, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, juga dia bisa akan bermusyawarah dengan seluruh komponen anak bangsa ini dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu 5 sila yang kemudian di breakdown melahirkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Inilah yang nanti harus kita perankan sebagai pemuda, ya, sebagai pemuda yang membanggakan. Karena dulu kita merdeka itu juga karena pemuda. Dulu Soekarno masih muda, kemudian Agus Salim, kemudian Buya Hamka, ya. Semuanya dulu mereka pemuda dan mereka punya kesadaran bahwa negeri ini harus merdeka, karena awalnya negeri ini coraknya awalnya Hindu-Buddha, kemudian datang para pedagang Muslim berinteraksi, menikah, kemudian corak Hindu-Buddha itu tidak pernah ada penjajahan di situ, kemudian berubah menjadi bercorak Islam karena para pedagang yang mereka ulama itu mereka berinteraksi kemudian menikah dengan anak-anak raja dan kemudian tidak melakukan penjajahan, berubahlah yang tadinya bercorak Hindu-Buddha menjadi kerajaan yang bercorak Islam, ya, bercorak Islam. Dan bukan satu yang asing, ya. Praktek-praktek di dalam agama itu dipraktekkan di dalam kesultanan. Justru kenapa Islam bisa diterima oleh masyarakat ketika itu zaman kerajaan Islam? Karena memang menyatu dengan budaya, ya. Menyatu dengan budaya, kemudian sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sesuai dengan fitrah, sehingga langsung diterima, kemudian sampai kemudian menjadi mayoritas, ya. Jadi, nah kemudian setelah itu datang penjajah, ada Portugis, ada Belanda, ya. Kemudian ada Jepang, gitu. Mereka datang pengen mengambil rempah-rempah tapi dengan memaksa dan menguasai wilayah Indonesia, gitu. Makanya kemudian dilakukan perlawanan oleh raja-raja. Dan raja-raja itu awalnya mereka pemuda, para pemuda, ada Patimura, ada Hasanuddin, ya, ada Pangeran Diponegoro. Itu mereka adalah seorang Muslim, mereka adalah para ulama dan mereka adalah sultan, gitu. Kemudian kita juga mengenal Wali Sanga, ya, Wali Songo, gitu. Nah, jadi melakukan perlawanan. Jadi ternyata, ya, ketika kita memahami Islam itu melahirkan orang-orang yang mengerti akan jati dirinya dia sebagai seorang manusia yang harus berbuat apa. Dan pemuda yang dia dikarunia oleh Allah begitu terutama dari sisi semangat, ya, inilah kemudian dari para pemuda, mereka semangat melakukan perlawanan, maka penjajah itu sampai, makanya dikenal sampai misalnya kita dijajah 350 tahun, sebenarnya kita bukan dijajah. Jadi kita 350 tahun melakukan perlawanan terhadap penjajah itu, dan makanya kita sebenarnya itu dikenal sebagai bangsa punya gen melakukan perlawanan, ya, gen pahlawan. Itu kita, gitu. Itu bangsa Indonesia. Gen pahlawan, gen di mana
kita tidak rela ketika tanah air kita dijajah oleh bangsa lain, maka melakukan perlawanan. Itu jadi gennya itu gen pejuang sesungguhnya bangsa Indonesia ini, bukan gen dijajah ya. Kita dijajah makanya melakukan perlawanan selama 350 tahun, itu kan hebat banget gitu. Dan itu dilakukan oleh para pemuda luar biasa. Maka lahir profil yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi seorang pelajar yang dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka keimanannya itu akan melahirkan akhlak mulia. Itu hebatnya. Maka dulu para pemuda yang melakukan perlawanan terhadap kemerdekaan, terhadap penjajah, itu makanya kita kenal misalnya perlawanan bambu runcing, Allahu Akbar. Bambu runcing doang gitu loh. Bambu runcing doang tapi bisa merdeka. Jadi itu amazing banget gitu, luar biasa banget. Bambu runcing gitu loh. Sementara mereka sudah dengan peralatan yang canggih. Jadi ternyata iman takwa itu akan melahirkan pemuda-pemuda yang hebat, punya keberaniannya, kemudian dia untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Salah satunya adalah mengawali ketika ingin menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang mandiri, maka dia harus merdeka terlebih dahulu. Itulah para pemuda. Jadi luar biasa. Dulu awalnya sebenarnya Soekarno semangat nasionalisme itu semangat yang masih sektoral ya. Masih sektoral, baru Jawa saja gitu. Tapi karena pemuda-pemuda yang berinteraksi dengan dunia luar yang itu positif bukan yang negatif, maka mereka memahami bahwa yang namanya nasionalisme itu tidak hanya terbatas pada Jawa, tapi juga nasionalisme itu menyangkut seluruh wilayah, bahkan lintas negara. Itulah yang dipahami oleh pelajar-pelajar Indonesia yang mereka belajar ke luar negeri. Jadi luar biasa gitu. Hasil dari pendidikan itu melahirkan orang-orang yang pemahamannya komprehensif ya, utuh. Salah satunya adalah memahami nasionalisme. Nasionalisme bukan hanya sebatas Jawa, tapi nasionalisme itu ya Indonesia. Nasionalisme itu bahkan lintas negara. Itulah yang diperjuangkan oleh para pelajar-pelajar yang mereka belajar di luar negeri, kemudian mereka kembali ke Indonesia, terus menggelorakan. Maka kita misalnya lahir pemuda, Sumpah Pemuda. Lahir Sumpah Pemuda itu mempersatukan yang Jongjong itu ya. Maka ada dari perwakilan Jong Java, Jong Celebes dan Jongjong itu ya. Dan mereka berikrar, ini loh kami pemuda yang menyatakan nasionalisme yang sesungguhnya, kami berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu dan bertanah air Indonesia. Ini semangat Sumpah Pemuda. Jadi pemuda Pancasila adalah pemuda yang dia punya semangat yang tinggi untuk senantiasa dia memegang teguh imannya, kemudian juga pemuda yang selalu menggelorkan persatuan dan kesatuan gitu. Nasionalismenya bukan nasionalisme yang sempit bahwa kemudian pemuda dia rela berkorban untuk tanah airnya, untuk bangsanya. Begitulah, karena memang cinta kepada tanah air itu adalah bagian dari iman. Maka Masya Allah luar biasa. Inilah pemuda-pemuda yang ketika dia beriman dan bertakwa, dia akan menjadi seorang yang mandiri. Mandiri di sini, makanya kan yang menggelorakan kemerdekaan itu adalah para pemuda gitu. Sampai kita mudah menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga satu yang mandiri itu satu yang, begitulah pemuda. Kita lihat sejarah misalnya Rasulullah saja yang menjadi teladan kita. Jadi pemuda Pancasila adalah pemuda yang menjadikan Rasulullah itu sebagai teladannya. Rasulullah dari sejak 5 tahun sudah belajar dagang. Maka kalau ini di SIT Nusa Tunas Bangsa ini bagus banget ya, menjadi pemuda yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, itu jadi harus dilatih, jiwa entrepreneurship itu harus dilatih. Karena kita punya contoh yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari 5 tahun, kemudian umur 13 tahun bersama pamannya, jualan. Jadi udah dilatih seperti itu. Nah, di usia ke 25 tahun itu perdagangan sudah bukan perdagangan
lokal, tapi perdagangan internasional. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Pemuda yang namanya Muhammad ketika itu usia 25 tahun, perdagangannya sudah perdagangan internasional, antar negara. Weh, keren banget. Maka ini luar biasa ini sekolah ini, bagaimana melahirkan para pemuda yang mereka punya jiwa wirausaha, menjadi nanti jadi Anda kuliah, Anda selesai sekolah atau sekarang sambil kuliah, sambil sekolah, kan nggak harus satu-satu ya, pekerjaan itu nggak harus satu-satu. Nah, karena nggak satu-satu itulah maka memang dengan potensi yang diberikan pemuda, dia akan sangat bisa. Dia punya tenaga yang sangat besar yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, punya pikiran yang cemerlang ya. Dengan pikiran tenaga yang luar biasa inilah yang ketika dia dimantik oleh hal-hal yang positif, maka dari sekarang misalnya sudah berlatih untuk menjadi para pengusaha, dagang kecil-kecilan, nggak harus dengan modal. Jadi nggak ada tuh istilah misalnya, Bu mau jualan tapi nggak ada modal, nggak ada begitu. Yang ada, lihatlah dulu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Yang dia bawa keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang profil yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian sebenarnya kalau mau dia akan dikasih tuh modal sama saudaranya dari Madinah. Tapi apa kata dia? Enggak, tunjukkan aja saya pasar. Nih, lihat ya, gentleman-nya. Tunjukkan saya pasar, kemudian beliau menjualkan dagangan sahabat yang lain, itu istilahnya konsinyasi ya, konsinyasi, menjualkan. Dari yang dia untung seperak, 2 perak, gak punya modal, modalnya kejujuran, kemudian menjadi salah satu konglomerat di dalam Islam ya, di Madinah ketika itu. Coba, gak bawa apa-apa, bawa iman. Jadi seorang pelajar yang dia punya iman, punya takwa, maka tidak ada baginya kesedihan, keraguan, yang ada dia terus running, terus dia berlari mengejar mimpi-mimpinya. Jadi nggak ada mimpi itu terus terbatas. Misalnya, wah saya nggak punya duit. Nggak punya duit, emang dunia ini milik siapa? Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Kuliah saya juga nggak pernah nyangka kalau saya sampai doktor. Pas S1 saya gak juga tapi saya selalu pengen sekolah. Dan saya dari keluarga yang emak saya tidak sekolah, ibu saya tidak sekolah, ayah saya hanya lulusan SD, dulu SR, sekolah rakyat, sekarang SD. Dari ayah yang SR, kemudian ibu saya tidak sekolah, tapi saya bergaul keluar. Ini bergaul yang positif ya. Saya merasakan banget, andai saya tidak bergaul keluar, maka saya seperti teman-teman saya yang sekarang. Jadi teman-teman saya di kampung itu mereka udah pada punya anak, gak yang nganggur gitu, ibu-ibu seperti itu. Gak sekolah, sekolahnya cuma SD, paling banter SMA di ini saya. Tapi SMA pun sangat jarang. Tapi saya bisa sampai doktor. Bukan karena saya, tetapi karena saya punya keyakinan. Keyakinannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan itu semua karena interaksi ya. Jadi ibu saya yang tidak sekolah, saya bergaul keluar, orang-orang pada sekolah gitu, saya pokoknya pengen sekolah. Pokoknya pengen sekolah. Apa? Saya sekolah itu, saya harus cari sendiri sekolahnya. Kemudian saya daftar sendiri. Karena ibu saya kan nggak ngerti. Terserah kamu kalau mau sekolah sendiri gitu. Kalau mau sekolah, cari sekolah ini sendiri, nanti kita hanya bisa menyediakan uang. Itu pun saya kalau pulang, saya ingat banget waktu saya S1, meski saya dapat beasiswa, itu kan ya nggak cukup banget ya gitu. Karena beasiswanya kadang dirapel, misalnya 1 semester baru dirapel gitu. Sehingga emang saya harus tetap dikasih dari orang tua. Tapi kan saya punya buat beli buku, buat jajan, ya itu saya punya. Sama saya juga ketika itu sambil-sambil ajar Iqra gitu, karena saya bisa baca Quran, karena saya lulusan pesantren. Dan ini lulusan pesantren juga waktu itu saya belum bisa baca Quran. Saya belajar sendiri karena malu. Ya Allah, teman-teman saya yang di pesantren itu udah pada Al-Quran bagus-bagus, saya sendiri, ya namanya kan ibu saya nggak sekolah, saya nggak diapa-apain waktu SD ya, tapi waktu SD juga saya juara. Dan saya nggak ngerti kalau saya juara gitu. Setelah ngerti, setelah saya SMA gitu baru ngerti, oh dulu saya tuh juara ya gitu. Oh dulu. Dan sejak SD saya berorganisasi. Saya jadi ketua kelas, saya jadi bendahara gitu.
terus dikirim oleh sekolah untuk lomba puisi, lomba cerdas cermat, itu tuh dari SD. Tapi hal semacam itu nggak ngerti karena ibu saya tidak sekolah. Nah, terus disuruh ini kan cari sendiri sampai saya pernah mau ketabrak bis. Jadi SMP saya pesantren, kemudian SMA negeri. Nah, setelah itu kemudian saya dapat PMDK. Dulu PMDK ya, sekarang apa namanya? Yang tanpa tes ya, tanpa tes. Karena saya SMA juga saya juara umum. Saya IPS juara umum. Kemudian sekolah saya SMA 2 Indramayu itu dapat tawaran dari UGM yang lolos 2. Saya dan teman saya di biologi, saya di Fisipol. Nah, saya alhamdulillah ketika S1 juga saya pas masuk saya terpilih jadi mahasiswa terbaik di jurusan saya di administrasi negara. Jadi tidak ada, jadi kalau sudah yakin kepada Allah itu tanpa batas karena Allah itu unlimited. Allah itu lihat Asmaul Husnanya ya kan, ada 99 itu 100 dengan Allah, bahkan bisa lebih dari itu kata Allah, tapi lebih dikenalnya dengan 100 ya, 99 Asmaul Husna. Minta apa saja dari pintu mana, pintu Rozak, pintu Ghani, pintu Wahhab ya, semua pintu, maka gak akan mungkin Allah tidak akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Itulah keyakinan. Makanya kemudian S2 saya dapat beasiswa tadi ya, kemudian S3 juga, dan itu semua di luar ini. Saya hanya punya cita-cita tadi, meskipun orang tua saya nggak sekolah, kemudian di situ orang-orang yang nggak sekolah di tempat saya tinggal Indramayu, itu saya pokoknya pengennya sekolah. Terserah nanti Allah, apakah saya ini dengan sekolah mau jadi apa, terserah Allah. Jadi saya mengembalikannya kepada Allah. Ya, meskipun waktu saya ngambil S1 ya, ngambilnya kenapa Fisipol? Karena ayah saya kan kepala desa. Jadi SR dulu makan SR juga udah lumayan banget ya, SR. SR kemudian beliau ikut daftar TNI, kemudian dapat tentara, kalau sekarang ABRI ya. Kemudian dulu kan kepala desa itu dari tentara, pejabat-pejabat kepala desa, camat ya, bupati itu semua kan dari tentara. Nah, ayah saya diangkat menjadi kepala desa di desa saya, gitu. Nah, terus ya saya cita-citanya pokoknya pengen sekolah gitu, karena saya nggak tahu, pokoknya kalau sekolah itu buat kita maju gitu. Itu ini saya ya. Nah, makanya ketika saya sudah lulus di UGM pun, saya cita-cita saya pokoknya terserah Allah pokoknya saya pengen tetap sekolah. Ternyata Allah kasih saya di usia saya punya anak berapa? Punya anak 3 itu. Jadi S2 saya punya anak 3, kemudian S3 saya punya anak 5. Jadi sambil hamil, sambil melahirkan. Tapi alhamdulillah saya sambil hamil, sambil melahirkan, saya lulus keempat dari teman-teman saya yang satu kelas yang ada 18 mahasiswa S3 ya gitu, yang kuliah ada mantan direktur BRI, ada manajer keuangan di perusahaan apa gitu, semua sudah ini. Biasanya kalau S3 semua sudah punya titel, punya jabatan ya. Saat itu saya sudah jadi dosen. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi mandiri ini penting ya. Jadi maka sekarang kita jangan jadi pelajar yang kebanyakan main gadget, tidur seharian, main gadget gitu. Ya Allah, padahal usia kalian usia emas, tapi kalian gunakan hanya untuk tidur, habis itu main gadget, setelah itu udah selesai. Padahal itu yang namanya teknologi sekarang itu bisa positif dan negatif, dan kita gunakan itu sebagai satu yang positif gitu, anugerah Allah kepada kita. Maka jangan suka klik-klik yang jelek-jelek, yang itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Klik yang positif. Misalnya saya nih pengen menguasai bahasa Inggris, cari link bahasa Inggris sampai kita menguasai, karena ini udah dunia global. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman kalian itu terkoneksinya dengan dunia global. Nah, kalau kalian udah menguasai bahasa, kalian akan nge-link dengan teman-teman yang baik di seluruh belahan dunia. Kalian bisa berkarya. Apa yang akan kalian karyakan di dunia maya?
gitu. Karena sekarang orang belajarnya melalui ini, melalui Zoom. Anda nggak kenal saya, kan sekarang mengenal saya, iya kan? Gitu. Jadi hal yang positif, rugi kalau kemudian kita gunakan teknologi untuk hal yang negatif. Padahal itu adalah karunia Allah, anugerah pandemi ini salah satunya adalah kita terus terkoneksi dengan teknologi ya. Meski nanti tetap kita butuh offline ya, karena dan nanti ini gotong royong, profil gotong royong. Kita ini emang senangnya guyup ya. Guyup ini untuk kebaikan ya. Kalau langsung kita melihat satu sama lain, kita melihat hal-hal yang positif. Oh, ini pinter apa, ini pinter apa, pinter apa, pinter apa. Jadinya kita itu gak pernah berhenti semangat karena punya banyak teman-teman yang kita lihat yang baik-baik. Ini punya apa? Punya kelebihan di apa? Di hafalannya. Dia punya kelebihan di matematiknya, dia punya kelebihan di sainsnya, dia punya berkumpul offline saling menyemangati. Nah, inilah pemuda yang luar biasa, pemuda Pancasila yang hidupnya untuk bermanfaat kepada orang lain ya. Dan pasti kalau kita untuk bermanfaat kepada orang lain, pasti akan bermanfaat untuk diri kita dulu. Nanti pasti akan bermanfaat buat keluarga, buat orang tua. Jadi membanggakan diri sendiri, membanggakan orang lain, dan membanggakan bangsa dan negara, dan terutama adalah membanggakan Islam ya gitu. Jadi kita tidak mencoreng diri kita untuk Islam, tapi justru kita punya kontribusi apa, disitulah membanggakannya para pelajar yang dengan karakter-karakter positif itu membanggakan dirinya, membanggakan orang tuanya, dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus maksimal kita gunakan. Nah, ini bernalar kritis kreatif itu karena dia punya wawasan, maka dia tidak asal menerima begitu saja, tetapi dia kalau misalnya ada yang negatif, ada yang harus kasih masukan, dia kasih masukan. Itulah pelajar-pelajar yang dia punya daya kritis yang tinggi. Karena apa? Karena dia banyak baca. Maka teknologi digunakan untuk membaca. Ya. Jadi kalau ada link-link yang misalnya kita masih ragu, tanya kepada guru. Guru itu untuk bertanya. Ya, kalau kita misalnya pengen belajar Islam, kita masih link-linknya masih kayaknya belum begitu tahu, tanya Pak Ghazali, tanya siapa lagi, tanya Bu Asri, tanya siapa lagi. Karena hanya dengan itu kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang kalian akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk belajar. Usia sampai 40 itu buat belajar, sama kalian sambil melatih jiwa entrepreneurship-nya, sambil melatih jiwa apalagi yang kalian memang passion. Ada yang passion nulislah, belajar nulis, baca buku-buku tentang bagaimana cara menulis yang baik dan seterusnya ya. Sekarang gampang banget. Jadi sekarang ini kalau menjadi baik dan lebih berkualitas itu mudah. Anda tidak perlu kursus, tapi kliklah Google ya. Yang penting dia terpercaya gitu, makanya ada guru, ada yang memandu kita semua. Jadi teknologi sesungguhnya hal sangat positif dan itu akan menjadikan pemuda sekarang jauh lebih hebat dibanding saya. Ya, dengan kalian masih muda, pikiran belum banyak, kemudian kalian beriman kepada Allah, kemudian kalian gunakan teknologi untuk belajar, maka 40 tahun ke depan saya yakin akan lahir para pemimpin yang membanggakan bangsa dan negeri ini. Pemimpin yang amanah, yang punya karakter, yang sayang kepada rakyatnya, yang kalian mandiri, yang kita betul-betul sumber daya alam ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ini semua adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, mencerdaskan masyarakat Indonesia ya, dan bahkan kita bisa berkontribusi kepada dunia untuk menjaga keamanan dan saling tolong-menolong. Ya. Nah, kemudian bergotong royong penting. Bergotong royong. Jadi kita jangan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama dengan yang lain. Menjadi pemuda yang hebat tidak bisa sendiri, dia harus bersama-sama dengan yang lain, saling mensupport, saling melengkapi ya, saling share yang baik dan terus memacu diri bersama-sama
menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan buat saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya, didiskusikan, dipersilahkan. Atau mungkin nggak ada pertanyaan. Atau emang nggak dibuka diskusi, saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Engkur. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan, bisa langsung ketik di chat atau enggak langsung raise hand aja. Atau langsung on mic juga bisa. Ya. Silakan sayang yang mau tanya. Yuk yang punya pertanyaan bisa langsung on mic. Ini kalau nggak ada yang mau tanya, langsung ke penutupan aja ya.